Nah, di situ ternyata mengurangi kualitas dari daging itu sendiri. Iya. Dari rasa, bau dan juga aroma ya. Aroma itu sudah berbeda lah di situ. Akhirnya 30 kilo itu terbuang. Ya, Itu beneran nggak bisa dipakai sama sekali, Pak? tidak bisa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastmu menebar manfaat untuk umat. Podcast kali ini Mes Surakarta berkolaborasi dengan tim KKN 347 UNS Surakarta. Saya Koresa Koternada selaku perwakilan mahasiswa KKN 347 UNS Surakarta akan podcast bersama Bapak Arif Firmansyah. Kita akan membahas tentang jatuh bangunnya UMKM dalam program Receh Planner Talk. Oke Bapak, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Mungkin pertama-tama saya mau Bapak ininya UMKM-nya bergerak di bidang apa Pak? Di bidang kuliner, Bidang kuliner, khususnya pembuatan dimsum. pembuatan Dimsum, dimsum. ya. Oke ya. Nah, motivasi Bapak bisa merintis usaha dimsum itu awalnya gimana Bapak? Dan kenapa Bapak milih usaha dimsum gitu? Karena dari banyaknya kuliner dan akhirnya Bapak memilih dimsum itu gimana Pak? Jadi usaha kuliner ini terbentuk bukan sebuah cita-cita. Oke. Jadi basic dari cerita sedikit ya. Nggih, Basic nggak dari apa-apa. saya dan istri saya juga tidak di bidang kuliner sebenarnya. Saya di informatika, terus istri di jahit. Oh ya, Masya Ya, Allah. karena ada insiden ya istilahnya pandemi kemarin, kasus COVID-19 kemarin, akhirnya kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dijalankan pada saat itu. Terus ya, Iya, dari situ kita harus berpikir, memutar otak gimana caranya kita ada pendapatan, ada income dari situ. betul. Ya kebetulan istri saya juga suka masak untuk anak-anak. Oh, Yaitu nggih. kita sering membuatkan makanan anak-anak dan anak-anak suka. Waktu itu sangat suka. Iya. Terus kebetulan ada saudara yang datang juga ke rumah. Kita suguhi itu, kita buatkan dimsum itu. Dari support pertama itu dari kakak saya seperti itu. Oh, ini Oh, enak nggih, seperti nggih. itu. Buat coba dipasarkan. Ya, Iya. dari situ kita coba media sosial pertama kita yang kita gunakan yaitu Facebook. Waktu itu di marketplace Facebook, karena apa namanya waktu itu masih lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Kita gunakan di situ langsung. Awal mula kita buat apa namanya free ongkir di situ Oke, kita iya. untuk wilayah Garis Surakarta Solo, ya, di iya. Solo, khususnya di Solo free ongkir. Alhamdulillah support dari customer cukup luar biasa. Dari awal kita produksi 1-2 kilo sampai terus meningkat sampai untuk saat hari ini kita bisa produksi sehari maksimal bisa 30 kilo Masya sampai Allah. 40 kilo ya. Ya dari situ Nah, awal itu mulanya. berarti ini usahanya jalannya waktu COVID itu ya, Pak? Iya, waktu COVID pertama kali. Oke, berarti sebelum COVID belum jalan. Belum sama sekali. Itu Bapak berarti kerjanya apa, Pak, sebelum COVID itu, sebelum merintis usaha dimsum ini? Saya sebagai teknisi jaringan di komputer. Oh, Ya, di beberapa sempat saya kerja di Telkom juga waktu itu. Terus saya sebagai owner warnet juga, karena ada aturan pemberlakuan tidak adanya kegiatan-kegiatan waktu itu, akhirnya tutup warnetnya. Oh. Nah, seperti itu. Kalau untuk di kuliner sendiri sebelum apa di dimsum kita coba membuat nugget. Waktu itu juga pernah buat nugget. Itu frozen food gitu, Iya, Pak? frozen food. Waktu itu saya belum punya freezer ya waktu itu ya, karena ya kita kendala di situ tidak bisa jalan akhirnya. Terus yang kedua saya pernah buat dengan istri juga buat keripik kulit lumpia. Keripik. Oh, Ya. saya belum pernah makan itu malah, Ya, Pak. itu boomingnya di Bandung. Oh, Waktu itu di Bandung kita coba buat di sini. Kita sebenarnya untuk penjualan keripik kulit lumpia juga cukup bagus waktu itu. Sempat kita kirim ke Bandung juga, ke Jakarta, ke Tangerang juga seperti itu. Oh, iya, Pak. Karena apa namanya usaha itu kita masih
terkendala kita ngambil kulit lumpia dari pihak ketiga, pihak kedua atau pihak ketiga seperti itu. Ketika pihak kedua tidak jalan, akhirnya kita juga ikut berhenti. Oh Ya, iya. jadi kita tidak bisa produksi maksimal di situ. Dari situ kita berpikir kalau ini berjalan suatu saat ketika besar kita nanti akan kerepotan sendiri. Oh iya benar. Ya, akhirnya saya hentikan waktu itu, waktu masih rame-ramenya waktu itu sebenarnya. Itu juga dipasarkan di Facebook, Pak, atau Iya, di Facebook. masih di Ya, Facebook? karena waktu itu memang belum ada TikTok ya, waktu itu TikTok belum begitu marak, baru di Facebook. Di IG pun juga belum begitu rame waktu itu. Pengirimannya berarti manual ya, Pak? Reguler maksudnya? Ya, reguler. Kalau untuk yang keripik dulu lewatnya JNT bisa, tapi kalau untuk dimsum saat ini kita pengiriman khusus, Pak. Oh, Ada ekspedisi yang kita gunakan, Paxel ekspedisi yang memang di situ menyediakan pengiriman frozen food. Ada fasilitas itu. berarti kalau misalnya udah sampai jadi frozen food itu legalitas usahanya udah ada berarti, Pak, ini yang Untuk dimsum ini? saat ini legalitas baru kita halal aja, halal produk. Halal, iya, Ya, untuk BPOM kita masih proses. Karena BPOM itu lumayan ya, Pak, Ya, biayanya. prosesnya cukup Iya. cukup mendetail untuk BPOM karena untuk saat ini kami masih menyadari untuk tempat usaha kita masih jadi satu dengan keluarga. Oh Ya, iya, karena masih home industry ya seperti Iya. itu. Sedangkan untuk pengurusan BPOM itu harus tempat Terpisah ya, sendiri terpisah ya. tersendiri. Betul. Ya, seperti itu. Ya aja. Waktu kulit lumpia itu Bapak nggak kepikiran buat bikin sendiri gitu waktu pihak keduanya macet gitu, Bapak kayak ini saya coba bikin sendiri aja gitu, nggak kepikiran, Pak? Sempat kepikiran waktu itu mau coba buat sendiri, tapi ternyata kerepotan. Bisa sebenarnya, bisa tapi kerepotan karena waktu itu kita produksinya sudah cukup banyak ya. Untuk sehari itu bisa sekitar 5.000 lembar ya, 5.000 kalau kita harus hari ini kita buat kulit lumpia, besok baru produksi seperti itu. Jadi kayak harus ada mesin, tapi ada mesinnya, Pak? Enggak, itu Oh, manual. oh, buatnya. manual Iya, ya. masih manual. 5.000 itu capek ya. Ya, baru ngerjakan 200-300 sudah nggak mampu. Ya udah. Saya coba di supplier yang lain, ternyata hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Oh, Seperti itu. nggak sesuai sama Iya. yang waktu pertama Bapak Iya. yang ngambil gitu ya. Yang nugget juga, Pak? Yang nugget Kalau nugget dulu kendalanya di freezer karena di saya freezer. belum punya freezer. Kita cuma buat fresh saja. Kita buat pesanan aja. Kita buat PO, ada pesan masuk kita buatkan, kita kirim seperti itu. berarti itu nggak tahan lama gitu ya, Pak, Iya, yang nugget itu. 1 hari paling. Iya. Berarti yang dimsum ini tuh mulainya 2020 ya, Pak? Apa 2021? 21. 21. Berarti udah jalan 4 tahun ya, 3 sampai Iya, 4 tahun ini. kurang lebih 3,5. 3,5. Oke. Dulu pas modal usaha pertama kali itu modal usahanya dari berapa, Pak? Ya, begini. Untuk dimsum ini memang sudah saya waktu itu awal kita begitu tahu ini prospeknya bagus. Saat itu saya dengan istri sudah berkomitmen. Saya memutarkan uang 200.000. 200.000 deh modal awal 200.000. Ya, 200.000 itu tidak termasuk untuk peralatan yang sudah ada karena kompor sudah ada. Oh iya, betul. Alat kukus juga sudah ada, peralatan-peralatan sederhana di keluarga sudah ada. 200 itu memang untuk biaya produksi saja, untuk bahan baku utamanya seperti itu. Dari 200.000 itu kita putar terus, dan planning saya ini 200 tidak untuk kebutuhan hidup. Oh Jadi iya, kita benar-benar. memang tidak akan mengambil untuk kebutuhan hidup dari Hasil usaha itu. ya, modal utama dan hasilnya. Betul. Kita mau lihat perputaran ini sampai seberapa selama 1 bulan. Oh iya. Ternyata alhamdulillah dari perputaran itu dalam 1 bulan itu bisa terkumpul kurang lebih sekitar 4 juta. 4 juta sekian dari perputaran itu ya, berputar terus. Akhirnya dari modal itu kita bagi separuh dulu, dari separuh itu untuk yang 2 juta untuk modal beli bahan-bahan makanan, bahan bakunya, sedangkan untuk yang 2 juta untuk bahan seperti peralatan, dan untuk menambah peralatan seperti kukusan, saya tambahkan kompornya juga pakai yang besar seperti itu. Oke. Itu
Bapak ada outletnya sendiri, Pak? Ada Kalau tokonya gitu ada? outlet tidak ada. Oh, Sempat awal-awal dulu saya buka di pinggir jalan pakai pakai boot itu seperti itu. Cuma jalan kurang lebih 1 bulan. Ya oh karena iya iya, ya saya yang nggak pinggir. istiqomah, kurang istiqomah ya. Iya, kurang Karena konsisten. kurang konsisten karena waktu itu masih musim hujan, jadi Oh iya saya iya. harus penataan dan sebagainya, masih produksi, akhirnya nggak mampu. Oh, heeh. Saya fokus ke produksi saja. Coba kita rubah target market kita. Kalau dulu kita per user, sekarang kita coba jaring untuk reseller. Nah, di Oh sini iya iya iya, eh, betul. untuk perhitungan ini saya harus menghitung detail untuk HPP-nya dari produksi saya, dan saya membandingkan dengan harga dimsum yang ada di pasaran saat ini. Saya mencoba beberapa tempat, membandingkan harganya seberapa, terus saya menentukan HPP. Dari HPP itu karena saya produksi sendiri, saya bisa menentukan kualitas bahan sendiri, saya bisa menekan biayanya untuk harga harga dimsum yang kira-kira reseller itu bisa menjual lagi dengan harga yang standar di luar. Ya itu. Iya. Ya seperti itu. Itu buka outletnya waktu itu tahun berapa, Pak? Yang cuma sebulan yang Bapak di pinggir jalan itu, Pak? Itu ketika lockdown sudah mulai berkurang ya. Oh udah, Ya oh sudah ya itu mulai 2000 berarti dikurangi ya. 2022 2023 ya itu segitu. Sudah bisa aktivitas tapi kan terbatas, waktu itu masih terbatas, masih harus pakai masker dan sebagainya itu. Berarti sekarang ini udah bisa pengiriman-pengiriman gitu, Pak, keluar pulau bisa, Pak? Kita Apa paling masih? jauh ke Lombok. Oh, ke Lombok Ya ya udah pernah ke masuk Lombok luar ya. pulau sih, Pak, ya Ya ke udah. Lombok, ke Bali sudah. Wah, Sedangkan kalau untuk beberapa kota yang tidak terjangkau Paksel ada ya, untuk Karsidenan, khususnya Karsidenan Surakarta ini seperti Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri itu belum tercover Paksel. oh kok gitu, Jadi Pak? ya kurang tahu deh dari manajemen Pakselnya Iya seperti. iya iya iya. Jadi untuk area Karsidenan Surakarta biasanya saya kirim sendiri Oh, itu kirim dengan sendiri. minimal order, ketika nanti minimal order sekian kita kirimkan, walaupun untuk ke Wonogiri kita kirimkan. Oh iya iya. Berarti ini dimsumnya di frozen food gitu, Pak? Iya, Oh, bisa ya, Pak, ternyata. iya bisa. Masa saya baru tahu malah, Pak. Aduh, ya ampun. Terus berarti ini promosinya cuma masih di Facebook, di WhatsApp gitu, atau udah merambah ke Shopee? Ada Shopee Foodnya juga, atau mungkin ada Tidak ada. GoFood? Oh, nggak ada. Kita menyadari karena produksi kita masih terbatas ya. Untuk sehari itu maksimal kita kurang lebih sekitar 4.000 piece. 4.000, 4.000 Ya, itu banyak sih, Pak. itu maksimal sehari segitu, karena kita tenaga, peralatan juga, tempat juga pengaruh di situ, makanya kita batasi produksinya di situ. Terus untuk apa namanya, media promosi, saya cuma sekedar saja di IG itu ya sekedar kita foto produk seadanya saja, kita posting seperti itu. Memang kita tampilkan beberapa, karena saya sudah mengikuti pelatihan multimedia, pelatihan apa namanya untuk periklanan ya di media sosial seperti itu, video editing termasuk foto produk seperti itu. Di situ saya mencoba out of the book, jadi saya keluar dari yang mereka biasanya motonya yang bagus-bagus seperti iya. itu, tapi coba nih difoto apa adanya. Ya kita ketika produksi ya kita tumpuk saja, kita foto ya, makanya apa adanya. Ketika orang melihat, yang dilihat di IG dengan yang sebenarnya ya sama Sama, persis. Jadi iya dia iya tidak iya. akan, oh kok yang difoto bagus, Bagus, ya jadi kok aslinya seperti itu. Berarti belum ada GoFood, GrabFood gitu-gitu nggak Sempat di itu kita ya, Pak? GoFood tapi kewalahan saya. Oh, alah. Ya karena kewalahan kita tutup. Terus untuk yang di Facebook hanya sekedarnya saja, ketika 1 bulan belum tentu saya iklan di situ. Soalnya saya takutnya nanti kalau begitu buka iklan banyak yang masuk, belum iya, siap. Kita belum menyadari siap kita ya. belum mampu di situ. Oh iya iya benar. Tapi Bapak punya tim berarti ya, Pak? Ada tim produksi gitu ya, ada? tim produksi ada, tenaga ada 3 orang, 4 orang sama istri saya. Oh, Istri ya. dan Bapak nggak ada niatan kan itu? Misal nih kan kalau Bapak iklan nih, terus masuk nih banyak gitu kan, Iya. jadi nambah omset juga kan, Pak? Iya. Itu Bapak bisa nambah tenaga lagi ngambil-ngambil dari. Jadi begini, kalau selama, karena saya menyadari ya, karena kekuatan
produksi saya kan menyadari di situ karena masih berada di lingkungan keluarga di situ ya maksimal seperti itu. Kalau keinginan untuk pengembangan kita ada dengan cara nanti ke depan kita baru mencari kontrakan untuk tempat produksi sendiri Iya. dan untuk penambahan alat. Ketika nanti tambah tenaga sedangkan alat tidak memenuhi juga tidak mampu. Iya, benar iya. Karena dalam proses kukus dimsum itu kan ada waktu, ada timernya di situ setiap sekali kukus seperempat jam. Jadi dari situ kita bisa mengukur sekali masuk itu sekian ratus piece. Jadi satu hari cuma maksimal segitu. Oh iya. Ini timnya Bapak dari keluarga sendiri atau dari tetangga? Tetangga. Alhamdulillah kita dibantu tetangga semua kanan kiri ya. Alhamdulillah. Iya. Itu range harganya berapa Pak? Dimsumnya beda-beda apa rata semua sama? Beda-beda. Oh, beda-beda. Kita harus tahu dulu dimsum itu kan produknya banyak sekali. Seperti kalau kita melihat Honda ya, kendaraan Honda ternyata di situ ada Supra, ada Vario, ada macam-macam ya. Sama dimsum itu juga seperti itu. Ternyata bagi dimsum itu adalah utamanya, nama bagian dari makanan. Kalau orang Chinese kan nyebutnya itu makanan kecil. Setiap makanan kecil yang untuk sarapan itu disebut dimsum. Mie kecil di mangkok itu juga mereka menyebutnya dimsum. Sedangkan untuk produk yang saya produksi untuk saat ini ada sekitar 9 produk. 9 ya. 9 ada siomay ekonomis yang paling murah. Siomay ekonomis untuk harga reseller itu sekitar 1.400 per piece. Dengan minimal order 100. Iya. Itu. Paling mahal berapa Pak? Paling mahal untuk udang keju. Udang keju itu Per piece-nya 2.600. Itu buat reseller. Ya, reseller. Tapi Bapak ada yang jual buat ke yang ada. kita biasa ke Ya, customer gitu customer biasa ada kan? juga. Kita ada sudah satu apa namanya, kita buat satu pack ya Pak. Satu tin wall itu kita kasih di tin wall itu untuk yang ekonomi 10, untuk yang lainnya isinya 8. Oh berarti itu tuh di frozenin gitu semua Pak? Ya, apa gimana Pak? Kalau untuk yang gitu? langsung konsumsi bisa. Oh bisa. Ada yang minta biasanya kalau untuk makan siang di beberapa kantor kan minta Mas nanti dikirim jam 12 itu kita buatkan fresh. Oh kita buatkan fresh, jadi kita kirim sana siap konsumsi. Tapi kalau untuk beberapa orang Mas dibuat frozen saja nanti buat stok di rumah. Seperti itu. Berarti belinya harus pekan gitu ya? Ya sudah satu paket. Satu paket. Ya. Satu paket harganya berapa Pak? Tadi yang paling murah? Untuk yang paling murah, untuk yang umum itu 18.000 isi 10. 18.000 isi 10. Di mana Pak? Ininya Pak, tempatnya Pak? Kita produksi di Purwosari, di lingkungan Purwosari, tepatnya di Mangguyutan, Jalan Gondosuli nomor 5A. Oh iya, mungkin Selatan Masjid Daman. Nanti saya bisa mampir. Saya penasaran juga Pak. Iya. Terus gimana cara Bapak ngebangun loyalitas pelanggan biar mereka mau beli lagi ke Bapak, balik lagi. Jadi kalau mau dimsum, oh inget itu tuh Pak Amin yang jualan dimsum, itu dimsumnya enak. Nah itu gimana cara Bapak bangun loyalitas ke pelanggan biar mereka mau datang lagi gitu Pak? Ya, di sini saya punya beberapa cara untuk apa namanya merangkul customer, yaitu pertama memang saya ada beberapa produk ekonomis sama premium. Khusus untuk yang di resto, hotel ataupun di kedai dimsum khusus itu kita ada produk khusus untuk mereka yang berbeda dengan produk yang kita jual saat ini yang umum. Jadi kita ada grade A sama grade grade-nya gitu Pak. Di situ kita tawarkan kalau ada yang dari resto kan biasanya kita inginnya ketemunya sama owner langsung biar saya bisa presentasi kepada mereka, menyampaikan keinginan mereka seperti apa. Oh saya pingin dimsumnya yang seperti di toko A, toko B. Lah itu nanti insya Allah saya bisa membuatkan seperti itu. Bapak bisa nerima ini juga pesanan kayak gitu Pak? Itu. Requestan. Jadi menyesuaikan nanti keinginan pasar mereka. Mas saya pengen yang seperti di toko A itu, di kedai A itu seperti itu. Ya di situ. Oh bisa ya Bapak memenuhi itu bisa ya. Keren. Ini kalau promo apa namanya ada diskon gitu suka kasih nggak Pak? Untuk diskon biasanya kita incidental ya Mbak. Ketika nanti biasanya kita ada lebih produksi, biasanya tanpa kita beritahukan ke mereka ini ada
bonusnya seperti itu. Kayak biasanya kan banyak tuh kayak di event-event tertentu atau Iya. kayak gratis, bisa gratis buat yang lagi ulang tahun kadang-kadang Belum pernah gitu saya ya. belum Iya, pernah. itu banyak tuh Pak Ya, yang nanti mungkin ke depan seperti itu. iya Karena iya. ya saat ini kita fokusnya ke reseller market. Iya, Ya masih ke karena di reseller. situ ya. Tapi emang reseller itu ini banget sih Pak, yang malah bikin banyak pesanan itu Pak. Jadi Iya. kita nggak kerja sendiri gitu, ngerasanya nggak kerja sendiri karena punya reseller itu. Selain itu, saya juga membebaskan untuk reseller membuat brandnya mereka sendiri. Iya Jadi iya iya iya. mengambil produk dari saya, dia repacking ulang ataupun nanti dia kasih stiker sendiri produk mereka, brand mereka, saya tidak melarang seperti itu. Oh iya iya benar itu Iya. iya sih. Saya juga Karena jadi iya. mau tuh. Karena apa? Kalau mereka menjual dengan apa brand saya itu maksimal jualnya seperti itu. Dia tidak bisa lebih. Bener. Dan yang kedua untuk menjaring reseller lagi mereka kesulitan. Pasti larinya ke saya. Karena Iya ada kayak kontak di situ, ya. mendingan ke Langsung bapaknya ya, ya, ini seperti gitu. itu. Iya benar-benar. Beda kalau nanti dengan brandnya mereka itu dia bisa menjual lebih maksimal lagi, lebih. Dan yang kedua yang jelas customer tidak akan lari ke saya. Oh iya benar iya. Jadi ya ke resellernya itu ya Iya. Pak. Terus Bapak pernah ini nggak? Kan ini udah cukup lumayan besar ya Pak. Iya. Ikut-ikut stand kampus gitu-gitu pernah Pak? Kayak stand-stand di festival atau kayak di balai kota Belum itu kan pernah. banyak gitu. Oh Belum pernah sama enggak. saya. Oh. Tapi kalau untuk reseller saya yang ikut itu banyak sekali. Oh iya iya Kadang iya. seperti kemarin yang di apa Mangkunegaran seperti itu kuliner banyak itu ada sekitar 4 atau 5 stand yang ngambil dimsumnya dari tempat saya. Oh iya 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 iya. Mantap. Mantap mantap. Berarti Bapak ini fokusnya cuma sekarang tuh untuk Iya. resellernya aja gitu Ya, ya. biar mereka yang jualan. Benar betul 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 betul. Terus ini Bapak berarti kan kalau tim keuangannya dari Bapak sendiri apa ada yang lain? Untuk keuangan kita masih apa namanya manual, jadi kita tidak terlalu kaku menghitung keuangan. Yang jelas ketika saya produksi sekian, pendapatan kurang lebih sekian itu nanti yang pegang istri. Oh, Ya, lebih aman di istri ya. berarti Yang masih pegang sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Nggak belum pakai aplikasi atau alat yang lebih canggih gitu nggak ya Pak? Dulu pernah pakai ya akun BIS, kita pernah pakai akun BIS. Kita coba seperti itu. Tidak kita jalankan dulu karena kemarin ada apa problem di kitanya, di intern saya, karena ada pengeluaran tak terduga di keluarga, akhirnya tergunakan uang tersebut. Ya, jadi campur Iya lagi. jadi campur Ya, aduk. seperti itu. Tapi kalau sekarang udah pisah Pak uang antara usaha sama uang untuk sendiri itu. Ya, yang jelas untuk keuangan produk untuk usaha sama untuk keluarga sudah terpisah. Ya, harus sih Pak itu. Kalau misalnya nggak Iya. kepisah nanti takutnya mandek gitu Pak. Ya, sudah terpisahkan. Kalau pengambilan istri sudah nanti mengambilnya setiap 1 bulan sekali. Jadi dari keuntungan itu diambil 50%. Oh 50%, tapi Ya. 50%-nya dibuat muter Ya, lagi. untuk 5 modal utama plus 50%. Jadi setiap bulan itu nanti ada peningkatan modal Iya paham. untuk pengembangan usaha. Itu memang strategi saya untuk pengembangan, karena kita mencoba memutarkan modal kecil supaya bisa berjalan seperti itu. Pas awal 200.000, sekarang udah berapa Pak modalnya Pak? Udah ya kira-kira ya untuk produksi sudah bisa 30 sampai 50 kilo daging Oh gitu. 30 sampai Kurang 50. lebih segitu. Iya. Oke Bapak, untuk apa ya? Role model, Bapak punya role model dalam berbisnis nggak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi role model percaya sama diri sendiri aja ya Pak? Iya, yang jelas ya ini berjalan apa adanya saja. iya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan jalan yang mudah untuk pas Iya, ketika saya menjalankan dimsumnya dibanding dengan usaha-usaha sebelumnya. Iya, tapi itu sempat ada titik gagalnya juga ya Pak ya. Sering. Gimana tuh Pak? Iya. Boleh cerita Pak? Kalau untuk gagal sering ya Mbak, terutama di daging ya Mbak, karena produk kita daging ayam harus fresh. Kita pernah datangkan daging waktu itu pagi, sudah datang ke situ, ada layatan ya depan rumah, kebetulan ada yang meninggal, ya kita takziah di situ, baru bisa mengerjakan itu
sekitar jam 10-an, jadi sudah ada berada di suhu ruang itu lebih dari 3 jam. Nah di situ ternyata mengurangi kualitas dari daging itu sendiri, Iya. dari rasa, bau dan juga aroma itu sudah berbeda lah. Di situ akhirnya 30 kilo itu terbuang ya, Itu beneran nggak bisa dipakai sama sekali, Pak? tidak bisa digunakan. Oh, Karena karena ya kita jaga kualitas di kualitas, situ. heeh, iya. Kalau kita paksakan sebenarnya sebagian orang kita ya kadang yang gelem jiku nek aja mbok dalan seperti itu. Oh, Ya, iya. ambil aja sekali tapi jangan dijual. Karena apa? Yaitu kita selalu mempertahankan kualitas. Itu sih Pak, itu yang bikin reseller Bapak balik lagi karena Ya, insya Bapak Allah. top banget itu, apa namanya, Terus, ngejaga ya. kualitas. Terus komplain dari customer, setiap komplain itu kita 100% kembalikan. Ketika dia mendapati produk saya tidak sesuai dengan harapan mereka, Mas ini kok rasanya seperti ini, ya udah itu barang saya tarik semua, saya ganti yang baru seperti itu. Oh, Masya Allah Pak, Ya. itu jarang-jarang loh Pak, ada owner yang kayak gini yang mau dibalikin semua, terus kayak biasanya kalau ya udahlah daripada sayang kebuang mending tetap dipakai tapi dijual murah gitu juga banyak Ya. Pak. Nah, itu di manajemen modal, permodalan itu sudah saya bagi di situ. Jadi ada dana cadangan yang khusus untuk ketika kita menghadapi seperti itu. Sudah ada anggaran sendiri Iya, ketika iya. menghadapi seperti itu. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa, ujiannya seperti Iya, apa. Kita harus bener. menyiapkan sejak dini seperti itu. Komplain juga kita harus antisipasi. Bener. Bapak ini kalau saya dengar cerita Bapak kayak keuangannya udah bagus banget sih Pak. Soalnya kalau untuk UMKM biasanya tuh emang rada struggle di mereka keuangan. Kadang mereka mencampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi ketika mau buat modal lagi mereka kesusahan. Kadang seperti itu. Itu permasalahan-permasalahan Benar umum sekali. di UMKM. Kebetulan saya juga pengurus di Forum UMKM Surakarta ya. Pengurus juga di bagian keanggotaan. Jadi setiap saya pendataan di situ, saya melihat di pembukaan mereka juga rata-rata seperti itu, karena belum bisanya memisahkan antara modal usaha dengan untuk Uang keluarga pribadi, ya di situ. Jadi dia menganggapnya ketika usaha itu sudah berjalan, ya uangnya bercampur ya. Iya, Selama bener-bener. masih ada lebihan, ya udah kita untung berarti. Iya, Rata-rata seperti itu. bener. Karena memang mereka rata-rata untuk UMKM yang berada di lingkungan saya itu yang menjadi anggota rata-rata yaitu karena modalnya ngepres. Jadi ya itu kita hubungkan terus, modalnya kita putar terus untuk kebutuhan keluarga juga. Seperti itu. Berarti kalau buat permodalan Bapak benar-benar dari diri sendiri ya, nggak pernah yang ngambil modal dari yang lain. Alhamdulillah saya belum pernah. Dari Tapi kalau lembaga-lembaga. dipinjemi saudara pernah. Oh, Ya. iya. Nah itu ketika saya mendapatkan pesanan order untuk catering. Oh iya. Karena jumlahnya cukup banyak. Waktu itu modal saya juga tidak mencukupi di situ. Saya pinjamnya ke saudara. Oh iya. Ya, seperti Nggak yang maksudnya nggak sampai ke Iya, lembaga-lembaga iya, lain yang lembaga-lembaga lembaga yang pembiayaan lembaga gitu. lembaga, Ya. Nah, mungkin ini sebelum terakhir Bapak mungkin bisa kasih apa ya? Bapak punya pegangan atau amalan yang sering Bapak amalkan tiap harinya secara rutin, ya mungkin bisa di-sharing Bapak. Iya, untuk masukan untuk UMKM yang lain ataupun orang yang mau terjun ke dunia usaha, entah itu usaha apa saja, yang jelas jalankan bersama istri. Kalau belum beristri, Pak. Ya, ya cari istri juga atau cari suami dulu ya, itu karena di situ saya juga belajar dari beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Itu rata-rata mereka itu selalu berpasangan Bersama pasangan hidupnya ya, bersama, Pak. berpasangan, yaitu karena ridhonya istri, ridhonya suami itu nanti akan memudahkan untuk mencari Masya Allah rezeki, ya, gitu. betul Bapak. Ini Bapak Masya Allah sangat menginspirasi saya jadi ini gimana ya, Kak, saya mau bisnis harus cari suami dulu nih Pak. Ya itu juga awal mula saya juga terjun di dunia usaha seperti itu, ketika dulu istri minta kerja. Ya kan memang ya itu awal mulanya kan istri minta kerja, ya saya pengen kerja, diizinkan nggak? Saya izinkan tapi kerjanya di rumah.
Oh, seperti itu WFH. ya tidak boleh karena tanggung jawab seorang istri itu ke anak-anak ya, madrasah pertama untuk anak-anak kan ibunya Betul, ya, seperti ibunya. saya tidak ingin nanti saya kerja, kamu kerja, anak-anak dititipkan membantu atau orang tua, yaitu kita akan lepas pengawasan di situ. Ya dari situ sempat saya belikan, mau carikan mesin jahit juga, terus melihat tetangga sudah banyak yang jahit juga, wah nanti persaingan nggak baik di situ. Ya akhirnya kita ya wis dodolan panganan apa ya, dicoba-coba seperti itu. Berarti yang di sekitaran Bapak ini yang kuliner itu jarang, Pak? Apa Banyak sekali. Sebenarnya kuliner banyak, tapi untuk dimsum nggak ada. Oh, dia untuk dimsumnya nggak ada. Ada Rosal mayones itu juga ada. Itu juga cukup bagus, penjualannya juga ada. Terus ada warung-warung siap saji itu juga ada juga seperti itu. Berarti dulu Ibu yang ininya jahit tuh nggak sempet punya jahit sendiri gitu nggak ya, Pak? Belum pernah. Oh, belum. Baru dulu kan masuk konveksi sebelum menikah itu kan kerja di konveksi juga ya di situ. Oh, berarti belum sempat punya jahit sendiri gitu Iya, nggak belum ya? pernah. Oke. Mungkin ini terakhir Bapak, kasih closing statement, kasih saran buat UMKM tuh yang sekarang tuh lagi mengalami kesulitan dan susah bangkit dan ya seperti itu intinya, Pak. Ya. Yang jelas jalankan usaha, jangan melihat hasilnya dulu. Jalankan dulu, nanti ilmu bertahap akan datang sendiri. Karena setiap usaha itu ujiannya bermacam-macam, jadi tidak akan sama. Setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing, dan setiap ujian itu pasti Allah menyertakan penawarnya atau solusinya di situ. Dan Allah juga tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya ya, Bapak. Itu yang pegangannya itu. Dan yang jelas jauhi riba gitu. Oh, benar-benar iya. Itu. Baik, terima kasih Bapak udah mampir di podcast kami, kolaborasi antara MES Surakarta dengan tim KKN. Ini saya mahasiswa KKN Bapak ini. Terima kasih juga atas undangannya ke sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Amin. yang mendengarkan atau panjenengan sedaya. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Bapak. Sekian dari kami, semoga sharing-sharing kali ini bersama Bapak Amin bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.